soal internasional, karena Amerika jelas-jelas memberi sinyal bahwa Anies harus lolos dong, karena dia adalah oposisi itu. Dan Dubes Amerika tentu atas perintah Joe Biden menegangkan sebetulnya di tingkat nasional, sekaligus akan ada permainan intelijen asing untuk masuk dalam situasi ini. Dan Indonesia memang ada di dalam kerawanan. Jadi itu pertanda bahwa itu yang ingin diberi kesan pada Pak Jokowi, mungkin udah saatnya untuk tidak lagi bermain-main dengan demokrasi. Sekarang ujian utama bagi Amerika adalah kalau Anda Indonesia menunda demokrasi atau mencari-cari cara untuk membatalkan pemilu, dan itu pertanda bahwa kekuasaan itu makin otoriter, maka sinyalnya akan datang. But most importantly, as the President highlighted, we talked about and reaffirmed our two countries' strong commitment to democracy, to promoting and protecting human rights for all. Dan yang terpenting tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Presiden, bahwa kami mereafirmasi, kami kembali menegaskan komitmen bersama, komitmen kuat kami untuk terus mendukung demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di situ. Wartaekonomi.co.id. Dubes Amerika Serikat sowan ke PKS, Anies Baswedan dapat restu dari Joe Biden. Analisis Rocky Gerung, nggak main-main, sinyalnya jelas. Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, ke kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada hari Rabu 15 Februari 2023 telah mencuri perhatian. Sejumlah analisis menyebut kunjungan ini sebagai sinyal dukungan Amerika Serikat untuk pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menilai Amerika Serikat memang mulai turun tangan untuk mendukung Anies Baswedan yang saat ini disebut jadi incaran istana agar tidak bisa maju di Pilpres 2024 lewat skema kasus seperti Formula E. Ini pasti akan ada soal internasional karena Amerika jelas-jelas beri sinyal Anies harus lolos karena dia adalah oposisi, ujar Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubeno Arif dari Forum News Network, dikutip hari Kamis 23 Februari 2023. Dubes Amerika atas perintah Joe Biden menemui PKS sebagai simbol Islam sekaligus simbol oposisi. Tambahnya, mulai bermainnya Amerika di politik Indonesia menurut Rocky bukan hanya soal Anies Baswedan saja. Menurutnya, kisruh penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan 3 periode untuk Jokowi juga yang jadi pemicu Amerika Serikat mulai turun tangan. Rocky pun mengungkapkan sangat mudah melihat keterlibatan Amerika Serikat, yakni di mana ada demokrasi mulai coba dimainkan, maka mereka akan bergerak menunjukkan sikap. Itu yang ingin diberikan pada Presiden Jokowi. Sudah saatnya tidak lagi bermain dengan demokrasi, karena Amerika ingin selalu demokrasi diekspor dari mereka lalu diterima di negara sahabatnya, jelasnya. Sekarang ujian utama bagi Amerika adalah kalau Indonesia menunda demokrasi atau cari cara membatalkan pemilu, dan itu pertanda kekuasaan makin otoriter, maka sinyalnya akan datang. Amerika pasti akan beroposisi. Gampang kita baca politik Amerika, di mana ada ketidakbebasan, Amerika dengan alasan demokrasi akan intervensi, tambah Rocky. Sebelumnya, Sung Yong Kim berdiskusi dengan baik bersama Presiden PKS soal kedalaman hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Kami berbincang kuatnya militer Indonesia-Amerika, kata Kim, memberikan pernyataan pers usai pertemuan di kantor DPP PKS, dikutip dari halaman tempo.co. Kami membahas bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat dapat meningkatkan kerjasama ekonomi, juga memperdalam kemitraan untuk menjawab tantangan global, ujarnya menambahkan.
soal internasional, karena Amerika jelas-jelas memberi sinyal bahwa Anies harus lolos dong, karena dia adalah oposisi itu, dan Dubes Amerika tentu atas perintah Joe Biden menemui PKS sebagai simbol Islam sekaligus simbol oposisi. Jadi ini akan jadi, saya menghitung ini akan jadi situasi yang menegangkan sebetulnya di tingkat nasional, sekaligus akan ada permainan intelijen asing untuk masuk dalam situasi ini. Dan Indonesia memang ada di dalam kerawanan kebudayaan, kerawanan rasial, kerawanan Islamofobi. Ini semua hal yang dulu kita katakan bahwa variabel internasional atau faktor internasional harus dihitung di belakang proses pencalonan Anies. Sekarang justru yang langsung datang. Jadi itu pertanda bahwa konsolidasi Indo-Pasifik di mata Amerika atau di bawah proksi Amerika udah selesai. Itu yang ingin diberi kesan pada Pak Jokowi. Mungkin udah saatnya untuk tidak lagi bermain-main dengan demokrasi. Karena Amerika selalu ingin demokrasi itu diekspor dari Amerika lalu diterima di negara-negara sahabatnya. Sekarang ujian utama bagi Amerika adalah kalau Anda Indonesia menunda demokrasi atau mencari-cari cara untuk membatalkan pemilu dan itu pertanda bahwa kekuasaan itu makin otoriter, maka sinyalnya akan datang. Amerika pasti akan beroposisi. Di mana-mana begitu. Ya. Dan gampang kita baca politik Amerika, gampang. Di mana ada ketidakbebasan, Amerika atasan demokrasi akan intervensi. Thank you very much and good afternoon everyone. I had a very good discussion with the President about the depth of United States and Indonesia relations. Terima kasih rekan-rekan. Tadi saya baru saja melakukan diskusi yang sangat menarik sekali dengan Bapak Presiden PKS Ahmad Saiku mengenai kedalaman hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. We discussed the strong military-to-military partnership between the two countries. Kita berdiskusi tentang kuatnya hubungan antar militer antara Indonesia dan Amerika Serikat. We talked about how we can work together to deepen the strong economic ties between the two countries. Kita membahas bagaimana kita bisa memperdalam hubungan ekonomi antara kedua negara kita. And also to deepen our cooperation on many important global issues. Dan bagaimana kita bisa memperdalam hubungan kita untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan-permasalahan global yang ada di dunia. But most importantly, as the President highlighted, we talked about and reaffirmed our two countries' strong commitment to democracy and to promoting and protecting human rights for all. Dan yang terpenting tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa kami mereafirmasi, kami kembali menegaskan komitmen bersama, komitmen kuat kami untuk terus mendukung demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia. So I enjoyed my visit to PKS headquarters and appreciate the hospitality shown by the President and his colleagues. Dan saya sangat menikmati kunjungan saya di kantor pusat PKS hari ini dan saya terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden PKS dan beserta kolega-kolega beliau. Thank you very much. Terima kasih banyak. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.